Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah ada orang tua santri, kenapa ribabus salam eri pasikula anak sah. Laku kagili mukul riator. Saya bilang babus salam bukan bengkel. Nupan rapa kontumai, lari ramai kuni. Alilei, itulah dinamika yang kami hadapi di Babus Salam. Dan saya tanamkan kepada seluruh komponen yang ada di Babus Salam, pada saatnya nanti orang tua atau santri mengatakan gele peritarima di Babus Salam nampai boja pasikula amarai. Jangan dibalik. Gele pila tarima di pasikula amarai yang pemagir Babus Salam itu visi. Singkat Bapak Ibu dan saudaraku, saya masih mengulang ayat kemarin. Dan ini butuh kajian, tadabbur, perenungan, penghayatan. Ayat yang saya maksud surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahra. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Waqatilul musyrikina kafah kama yuqatiluna kafah. Wa'lamu annallaha ma'al. Yang saya mau kembangkan di sini dalam artian singkat ini tentang dolim. Ada kata kunci di sini, tapi saya ingin ulang lagi dulu. Pasampulona 2 bulan ilalanna sitau sudah ditetapkan oleh Allah bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Ini ayat ini yang bilang bahwa sesungguhnya 12 bulan dalam 1 tahun itu sudah ditentukan oleh Allah bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Dan di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram. Jadi jumlah 12 dan jumlah 4 sudah ditetapkan di ayat. Ditetapkan di waktu penciptaan langit dan bumi. Berarti kan masih di lauh mahfuz. Ini yang saya ulang-ulang bahwa ini bukan menurut pakar, ini bukan menurut ahli, ini menurut Allah. Kemudian namanya baru kemudian menjadi ilmu belakangan. Tapi jumlah 12 dan jumlah 14 di antara 12 itu haram, hurum, itu sudah ditetapkan bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Nanti pada ahad berikutnya kita akan kaji tentang hari Asyura. Karena hari Asyura itu ternyata sangat berhubungan dengan banyak para nabi. Berhubungan dengan Nabi Musa, berhubungan dengan Nabi Ayub, berhubungan dengan Nabi Adam dan Hawa, berhubungan dengan Nabi Ibrahim, berhubungan dengan Nabi Nuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, subuh ini yang menarik bagi saya dan ingin saya sampaikan hasil renungan ini, firman Allah di dalam potongan, Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu mendalimi dirimu sendiri di bulan itu. Di bulan haram itu, jangan kamu mendalimi dirimu. Bayangkan Bapak dan Ibu, mendalimi diri sendiri saja kita dilarang dalam ayat ini. Apalagi mendalimi orang lain. Persoalannya apa? Makna dari mendalimi diri sendiri. Saya yakin banyak referensi, banyak literasi, banyak buku, banyak majalah, banyak catatan. Tapi saya mencoba merenungkan berhubungan dengan ayat. Allah bilang, Uskun anta dalam kurung Adam wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna. Ada kata dolim di sini. Tinggallah di surga Adam bersama istrimu, gak usah repot, seluruh kebutuhanmu saya sudah siapkan, kata Allah. Nikmati segala fasilitas saya sudah siapkan, kata Allah. Itu narasi bebas. Satu pesan Allah bernada larangan, jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, kamu dolim. Ada satu kata dolim di sini. La takraba hadhihi syajarah fatakuna minad dolim. Ternyata Adam dan Hawa karena godaan iblis bukan hanya mendekati, malah makan dengan pengaruh iblis. Dihukumlah Adam dan Hawa, dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, dipisah dalam waktu yang sangat lama, dipisah dalam jarak yang sangat jauh. Lalu diarankan dia kalimat tobat. Ada lagi kata dolim di situ. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika doa taubat itu dibaca oleh Adam dan Hawa dengan kekuasaan Allah, keduanya dipertemukan di Jabal Rahmah, bukan masjid ini. Mana Pak? Itu sejarah. Makanya Jabal Rahmah dianjurkan untuk diziarahi sambil merenungkan tentang akibat pelanggaran aturan. Yunus kenapa dia? Yunus kan tok lampa kuku. Amono mana mangan tanda tidak jatuh minah. Nyoba lah. Ya, Allah tersinggung dalam narasi bebas. Yang tugas menumbuh koi. Lampa kora-kora kok boleh. Ditenggelamkan kapalnya kan. Langsung ilalah cukup baka. Ditelan ikan raksasa, ikan paus. Lama dalam kegelapan, lama dalam kepanasan, lama dalam kepengapungan. Diajarkan kalimat taubat. Ada lagi kata dolim. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu. Coba renungkan itu Bapak Ibu. Ya, la takrabah hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dihubungkan dengan ayat surah At-Taubah ayat 36 ini. La tadlimu anfusakum fihinna. Jangan kamu dolimi dirimu sendiri di bulan itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Karena itu kesimpulan sementara, mendolimi diri sendiri sesungguhnya adalah melanggar aturan Allah. Apakah melaksanakan larangan atau menghindari perintah? Sedikit konkret. Jadi ternyata mendolimi diri sendiri, dari bahari kalian bukan, tapi melanggar aturan. Aturan itu ada dua, satu perintah, satu larangan. Siapa yang melakukan larangan itu mendolimi dirinya sendiri. Siapa yang menghadiri perintah itu mendolimi diri sendiri. Mungkin masih ada hasil tadabbur yang lain, tapi ini sementara yang saya dapat Bapak. Dan itu dihubungkan di At-Taubah 36 ini pada bulan haram itu. Kan tegas di situ. Berarti Dzulqa'dah sudah lewat, Dzulhijjah sekarang, Muharram yang akan datang. Dan Rajab bulan-bulan berikutnya. Kita sangat ditegaskan, kita sangat diingatkan, jangan mendolimi dirimu sendiri di bulan itu. Kita sudah punya naluri alami, manusiawi, karena adanya perjanjian ketuhanan ahdullah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Itu diungkap dan diabadikan perjanjian ketuhanan ahdullah antara ya arwah kita dengan Allah setelah jasmani kita berumur 121 hari. Medis mengatakan 4 bulan, hadis mengatakan 3 kali 40 hari. Sama, 120 hari. Masuk di hari ke-21 diambillah sumpah setia kita, janji suci kita seraya Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Jawaban kita bala syahidna. Ini yang membuat manusia beragama tauhid nalurinya. Dalam proses pencarian ketuhanan banyak orang yang salah jalan. Akhirnya bertuhan pada api, bertuhan pada sapi, bertuhan pada kuburan, bertuhan pada sungai, dan seterusnya. Bertuhan pada matahari, bulan, dan bintang. Ibrahim pun pernah seperti itu, yang kemudian berpuncak pada sumpah. Ya, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan. Jadi hati yang belum terkontaminasi oleh nafsu itu hanif. Yang menjo lagalara patah suku nasilajara hati kidi-kidi. Itu yang saya renungkan, bahwa di dalam diri kita ini ada hati yang hanif. Setiap ada kecenderungan melakukan pelanggaran, alili yang pasuruan, anggau kampa pisangka, ret nugarum banget paingat lalangkonya. Itulah hanif. Itulah hati kidi-kidi. Itulah hati nurani. Tapi nampak angin pat nritumpai sinampe tepo piri otomatisna. Na'udzubillah, kita jatuh pada tingkatan sawaun alaihim a'andartahum amlam tunzirhum la yu'min. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian Bapak Ibu Saudaraku, hasil renungan tadabbur, dan saya yakin banyak referensi lain, literasi lain yang mungkin berbeda. Silakan saja. Pak Rahman. Sebelum kita tutup dan akhiri Bapak dan Ibu, saya dapat sampaikan informasi bahwa ini berlaku bagi kita semua. Ada evaluasi, kami rapat kemarin mendengarkan laporan dari panitia kurban, mendapat laporan dari panitia hitanan, mendapat laporan dari pemenuhan khatib Idul Adha di 70 berapa Pak Abdullah?
71 lokasi. Kemarin saya ngobrol dengan teman dari Bontonumpa. Ini gejala perlu diskusikan, Pak. Ada masjid 7 jamaah ala pakai. Padahal ada masjid di dekatnya. Tapi karena ra'i Jumat, bayangkan 7 aja. Dan ini terjadi kemudian di Benteng Utara. Ada Masjid An-Nur di dekatnya Pak almarhum, dekatnya Dikbud, Diknas. Ada masjidnya Pak Kamarudin Nasar di sana, Salwi, teman kami di Depen. Ada lagi yang baru sekarang diresmikan, Sangin Wara lah pakai Jumat. Jadi perlu kita kaji ini bagaimana fiksinya. Bagaimana fiksinya. Nah, itu yang kemudian terjadi kerepotan di pemenuhan hatib. Karena ada kecenderungan tunggal-tunggal lingkungan. Lapain ting pak lapasan. Sangin toto labu alasan. Lah kok kagile mukul le toto aja. Tapi ruang jadi tahu nggak lapas sama itu. Padahal tuh malas aja gue gile toto aja tuh mudah aja. Nah, itu yang menjadi repot di kami pengaturan. Tapi yang berkaitan dengan kurban Bapak dan Ibu ini berlaku bagi kita semua. Utamakan, prioritaskan, terutama umurnya. Karena hasil evaluasi tadi malam ada sapi yang bodinya besar, tapi timbangannya ringan karena umurnya masih bawah. Kenyataan kita sih, mana kidi-kidi tapi mangi umur, nah itu berakan timbangan. Mana bodinya kidi-kidi. Nah umur itu 2 tahun. Cuma nur langir biasa di masyarakat, lah korek marin. Korek marin. Jadi itu, dan ternyata ada tanda fisik yang dikemukakan oleh Pak Husni. Maimu nyampe gigi bede. Jadi tika matan raya adalah kau pabak gigi ruana jorek rakang itu berarti maimu nyampe gigi. Ampa maimu nyampe gigi ini secara fisik sudah memenuhi standar umur usia. Saya katakan karena kita juga pengelola kurban di wilayah kita masing-masing, tapi juga berkaitan dengan data Pak Ahmudin, Anda mudah boleh bilang. Karena ada gejala bisik-bisik, rek motok baduk riwaru modagi. Apakah ini kita setujui karena itu mata pencaharian? Tapi persoalannya kemudian prinsip pemerataan menjadi terabaikan. Karena ngupa bukan jamangi, ngupa merinya, lah balukang ini. Apakah itu kita tolerir saja karena itu mata pencaharian, tapi prinsip pemerataan menjadi tidak tercapai. Karek motoko bosok, kita moto geleng upah. Ini perlu pencermatan, Bapak. Ini yang dapat kami sampaikan sebagai tambahan informasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sadaqallahul adzim. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.